A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna imaman adilan amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV, channel kesayangan kita bersama dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kiat, ya, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, ya, atau menjadi bagian dari ahli keluarga yang mampu mewujudkan apa yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat kita, salawat yang kita baca, dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat tema, yaitu menjadi ayah pemilik tanda ilahiyah, ya. Tema ini, ya, saya angkat karena memang kalau kita lihat bagaimana tantangan, ya, yang sangat besar dihadapi oleh anak-anak kita pada zaman ini, ya, di mana di zaman serba digital ini, ya, segala sesuatunya berada di ujung jari, gitu, ya. Apakah itu hal-hal yang positif, ya, maupun juga hal-hal yang negatif. Orang sekarang bisa, ya, bermaksiat di tempat dimanapun, walaupun dia berada di kamar yang terkunci, gitu, ya, malah sengaja dikunci kamarnya, gitu, ya, untuk kemudian bermaksiat walaupun dia sedang sendiri, gitu. Karena memang ada, ya, teknologi yang memfasilitasi itu. Orang juga bisa mudah, ya, terkontaminasi pemikirannya dengan segala hal yang berbau kesyirikan, segala hal yang berbau kemaksiatan. Orang sekarang harus ekstra, ya, kuat, ya, sabar menghadapi tekanan ekonomi dan sebagainya. Dan semuanya itu, ya, menjadi tantangan bagi anak-anak kita, terutama anak-anak yang lahir pada masa atau era tahun 2000-an, ya, atau Gen Z, ya, generasi milenial Gen Z, ya, inilah, ya, anak-anak, ya, kelompok yang sangat rentan, ya, menghadapi situasi yang serba sulit dan serba rumit ini. Nah, ketika kita bertanya apakah tidak ada solusi, apakah tidak ada kiat dan tips, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang tangguh, tahan banting, ya, menghadapi godaan zaman, itu, ya. Karena kalau misalnya mereka tidak begitu, ya, mereka mudah terbawa arus misalnya, ya, nauzubillah, ya, jangan sampai terjadi kepada anak kita, atau mereka kemudian menjadi bagian dari kerusakan, ya, yang ada pada manusia pada zaman ini, maka tentu, ya, kita tidak akan bisa berharap banyak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang mawadah dan warahmah. Ya, kenapa? Karena anak, ya, yang seharusnya menjadi bagian dari penyeimbang, ya, penyempurna kebaikan, kemudian berubah justru menjadi pengacau. Ya, kalau sampai di kecanduan narkoba aja, udah dah,
ya, itu kegelisahan, ya, masalah akan selalu muncul di tengah keluarga. Ya, kalau lagi sakau, wah heboh gitu ya. Kemudian kalau nggak ada barang yang nggak ada uang lagi, barang dijual-jualin, orang tua nggak mau ngasih duit, dia nyari duit sendiri dengan cara apapun ya. Bahkan auzubillah kalau yang perempuan jual diri juga mau gitu ya. Ya, tentu yang kayak gini-gini akan menyebabkan ya, rusaknya ya cita-cita kita membangun rumah tangga atau keluarga yang sakinah. Nah, oleh karena itu kemudian ya mari kita sama-sama pahami bagaimana menjadi ayah ya yang memiliki tanda ilahiyah ya, dalam pandangan anak-anak kita. Ya, tema ini ya saya angkat berdasarkan satu kisah ya yang terjadi dan disebutkan di dalam Al-Quran pada sosok yang kita kenal, kita sebut dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ada momen dalam kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, ketika beliau berada di bawah pengasuhan Imrat Aziz ya, istrinya penguasa Mesir ketika itu ya. Ya, di mana beliau ya sudah tumbuh menjadi lelaki ya, dewasa gitu ya, yang tampan, gagah ya, dan memikat, memukau ya, bahkan sampai ya, ketampanan itu membuat terpukau para perempuan atau sosialita Mesir gitu. Ya, sampai dikenal gitu. Dan ini ya juga sahabat itu menjadi tantangan bagi anak-anak kita. Ya, mereka yang dianugerahi ketampanan, kecantikan ini satu ujian yang cukup besar sebetulnya ya, bagi anak-anak kita. Oleh karena itu ya kepada Anda sahabat iDream ya yang merasa anaknya ya diberikan ya, anugerah ketampanan, kecantikan. Kisah yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini bisa menjadi ibrah, menjadi tips dan juga kiat bagaimana kita ya tetap ya bisa menjadi solusi ya atau menjadi penyelamat ya dalam situasi genting yang dihadapi oleh anak kita ketika dia berhadapan antara iya dan tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Nah ini ya. Peristiwa ini direkam di dalam Al-Quran di dalam surah Yusuf ayat yang ke-24. Silakan Anda cek ya, surah Yusuf itu surah yang ke-12 di ayat yang ke-24. Nah, ya, ini adalah momen-momen kritis yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya. Di mana beliau digoda, dirayu ya untuk berzina dengan ibu angkatnya. Nah, ini makanya ibu angkat ya, hati-hati ya kalau punya anak angkat laki-laki ya, jangan disamakan anak angkat dengan anak kandung. Nah, ya, karena pada diri anak angkat tetap ya ada gen peluang untuk kemudian bisa menikah dengan ibu angkatnya. Ya. Kecuali dia disusukan sampai kenyang ya, udah nggak ada lagi batas gitu kan, karena udah jadi anak sendiri gitu kan, jadi ibu, jadi mahram gitu ya. Nah, kalau belum jadi mahram ya, nah ini waspada gitu kan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya digoda oleh ibu angkatnya, oleh wanita yang mengangkat menjadi anak ya, digoda untuk berzina dengan dia ya. Disebutkan di dalam surah Yusuf ayat ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, ini situasinya ya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala ya, walaqad hammat bihi. Perempuan itu ya, istrinya Al-Aziz ini betul-betul ya bahasa apa sekarang ya, betul-betul sudah bergairah ya, sudah betul-betul terangsang dalam tanda kutip ya. Betul-betul sangat menginginkan ya, untuk berzina dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi. Sungguh perempuan itu betul-betul menginginkan ya, berkehendak kepada Yusuf. Dan ada satu ayat, ada satu kalimat di sini menggambarkan situasi yang rumitnya adalah wahamma biha. Dan Yusuf pun ya, juga berkehendak dengannya.
Kalau menjelaskan bab ini, kalau kita lihat kajian penafsiran dari Profesor Quraish Shihab, ya, beliau gamblang menyebutkan ya, bahwa memang pada momen itu Nabi Allah Yusuf dan juga perempuan ini sudah sama-sama mau. Ya. Saking dahsyatnya desakan wanita ini sampai Nabi Allah Yusuf di dalam Al-Quran disebutkan pada posisi wahamma biha, hampir tidak berdaya untuk menolak. Itu ya. Saya ingat juga kisah ini ya ketika almarhum ya Al-Maghfurullah ya Kiai Haji Zainuddin MZ ya dulu dalam satu ceramahnya pernah menceritakan ini ya, kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, pada posisi seperti itu ya, udah hampir tidak bisa menolak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha wa hamma biha. Ya, yang perempuannya betul-betul bertekad ya agar Yusuf mau berzina dengannya. Wa hamma biha, dan Nabi Allah Yusuf alaihissalam hampir tidak berdaya menolaknya. Tapi ada satu clue yang ini kemudian bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran, dan menjadi tips dan kiat ya, agar anak kita kalau pada posisi seperti itu ya, juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah mengatakan di dalam ayat, dalam penggalan ayat berikutnya, laula arra'a burhana rabbih ya, laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su ya, wal fahsya ya. Innahu min ibadinal mukhlasin ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih ya kadzalika linasrif anhu su wal fahsya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala ya, perempuan itu benar-benar menghendaki Yusuf ya, wa hamma biha, dan Yusuf juga menghendakinya, laula an ra'a burhana rabbih ya. Seandainya ya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya ya. Laula an ra'a burhana rabbih ya. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam hampir tidak bisa menolak kehendak perempuan itu untuk berzina dengannya kalaulah dia tidak melihat burhan. Laula arra'a burhana rabbih. Seandainya dia tidak melihat burhan atau tanda dari Tuhannya. Jadi kalaulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam tidak melihat tanda yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tanda di sini maksudnya adalah kesadaran ya, untuk kemudian meninggalkan atau menguatkan tekadnya menolak ajakan perempuan itu, maka ya kata Allah ya pasti Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dengan ibu angkatnya itu. Karena posisinya ya mendukung banget lah gitu ya, kalau dilihat di film-film tentang Nabi Allah Yusuf misalnya, posisinya mendukung banget itu kan untuk kemudian melakukan perzinahan. Tapi kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya berhasil melewati itu karena adanya tanda yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda yang Allah berikan ya, kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kemudian karena itu dia mampu menolak ya, menolaknya dengan kalimat kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya ya. Ya, demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Nah, ya, jadi dengan tanda itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari keburukan ya, dan juga fahsya ya. Fahsya itu ya identik dengan perbuatan yang ya kaitannya dengan syahwat ya, dengan zina dan sebagainya. Nah, sebagian ulama ya di dalam kitab-kitab tafsir ya, seperti pada kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya kalau kita perhatikan dan juga banyak kitab-kitab lainnya, apa yang dimaksud dengan burhan ya, atau tanda dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada masa kritis genting itu adalah munculnya bayangan ya, atau ya, dalam kondisi sedemikian rupa ya, tiba-tiba beliau melihat
sosok ayahnya ya Nabi Allah Yakub alaihissalam yang kemudian seolah-olah sedang berbicara ya menasihatinya, bahkan katanya hingga memukul dadanya. Jadi saking Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini begitu hormat, tunduk patuh dan cinta ya kepada ayah beliau ya, karena beliau Nabi Allah Yakub alaihissalam memang memandang istimewa Nabi Allah Yusuf ya, dan Nabi Allah Yusuf adalah pribadi yang juga sangat berbakti ya, dekat dengan ayah beliau. Jadi chemistry, hubungan yang kuat antara ayah dan anak ini sedemikian kuat sehingga kemudian pada masa kritis genting sedemikian rupa ya. Maka kemudian hubungan ini ya, hubungan kuat, hubungan batin yang kuat antara ayah dan ini kemudian menjelma ya, menjelma menjadi satu wujud ya, yang seolah-olah nyata ya, hadir dan datang kemudian memberikan peringatan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam untuk kemudian supaya beliau jangan mau dan kuat untuk tetap menolak ajakan dari wanita itu. Jadi perempuan tiba-tiba kemudian muncul ayahnya dalam pandangan ya, sisi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Logis kok ya. Kadang-kadang kita lihat saking cintanya kita dengan seseorang, saking rindunya kita dengan seseorang itu kadang-kadang menjelma, ya. Menjelma dalam lamunan kita, itu. Sehingga seolah-olah menjadi nyata. Itu dalam psikologi itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Hubungan batin yang begitu kuat ya, bisa menjelma, ya, mendatangkan wujud ya imajinatif gitu ya dalam bayangan kita. Nah inilah ya yang seharusnya dimiliki oleh para ayah terhadap anak-anak mereka. Ya. Inilah yang harus dimiliki oleh para ibu ya kepada anak-anak mereka. Hubungan yang kuat yang dibina atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga kemudian yang muncul adalah momen-momen di mana ibu dan ayah dalam upaya menjaga, mengamankan, menyelamatkan anaknya dari keburukan-keburukan. Ya, kan nggak ada ayah atau ibu yang mau tega melihat anaknya ya terjerumus ya atau tersiksa, tersakiti begitu kan, dia akan berupaya menyelamatkan. Maka demikian juga tidak ada ayah dan ibu yang saleh dan salehah ya, yang kemudian tega membiarkan anaknya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Apalagi kemudian ya, koneksi chemistry antara anak dan antara orang tua dengan anak ini dibangun atas dasar kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Dan Allah adalah penghubung ya, penghubung antara kita dengan yang lain ya, kan ada yang menyebutkan ya, meminta apa sertakan kalimat Allah dalam meminta satu sama lain gitu ya, ada ayat. Maka ketika kita ya mendidik anak ini ya, mendidik anak-anak kita atas dasar kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kita sertakan Allah di dalam proses pendidikan itu, maka kemudian kita ya akan terjembatani secara ruh ya dengan anak-anak kita. Kita akan sampai tuh ya ketika anak kita ada masalah, firasat itu nyampe kita. Ketika anak itu merasa susah, ya, firasat itu sampai kepada kita. Ya, biasa ya, kalau cerita-cerita orang-orang tua kita, ya. Kok mama tiba-tiba nelpon nggak tahu nih, mama nih, itu kan merasa kayaknya harus begini sampai harus telepon kamu. Kebetulan mah ya aku lagi ada masalah gitu. Ya, itu biasa itu cerita ya. Nah, itu chemistry yang terbangun ya antara ayah dan anak, ibu dan anak. Kalau itu dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah, maka nilai menjadi nilai yang positif sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bayangan ibu, bayangan ayah ya, yang berusaha mengingatkannya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan akan menjelma ya pada momen-momen yang memang sedang genting. Karena memang kita tahu ya,
ya, para ayah, para ibu ya yang saleh dan salehah, dia akan menitipkan anaknya ini kepada Allah ketika dia harus terpisah jauh. Ya, sekarang kan menjadi fenomena umum ya sahabat iDream, anak-anak kita ya yang sudah selesai SMA, dia kuliah ya umumnya memang kita lepas kuliah jauh-jauh ya. Kayak saya kuliah dulu di Malaysia ya. harus pisah dengan orang tua gitu. Kemudian mungkin ada anak kita yang harus kuliahnya di pulau yang berbeda, di negara yang berbeda gitu kan. Sehingga kemudian mau tidak mau ya orang tua ya harus rela melepas anaknya ya, jauh dari dia, jauh dari pengawasan dia. Tapi orang tua yang saleh, ayah yang saleh, ibu yang salehah ya, dia ingat bahwa dia punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau dia dirinya sebagai ibu atau ayah ya dibatasi ya oleh ruang, waktu ya. Udah beda tempat, udah beda jarak ya, udah beda waktu, udah susah gitu kan. Udah nggak bisa terhubung. Tapi Allah ya tidak ada batas, ya tidak ada yang bisa membatasi Allah ya, sekalipun itu adalah ruang dan waktu. Maka ya, kalau orang tua sadar dengan itu, ketika anaknya pergi dilepas ya, mau kuliah mungkin ke Jordan ya, beberapa orang tetangga saya, ada yang anaknya harus kuliah di luar ya, di Timur Tengah gitu ya. Sementara kita tahu ya sekarang ini banyak konflik ya di Timur Tengah. Maka cara yang paling efektif adalah kemudian memasrahkan memasrahkan penjagaan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah lah yang kemudian akan menjaga anak-anak kita dari berbagai macam hal yang ya, membahayakan, ya, menyusahkan dan sebagainya. Ya, di satu sisi ya, tentu sebelum masa itu sampai, ya, sebelum nanti kita melepas anak-anak kita kuliah ini, tentu ini menjadi nasihat ya bagi orang tua yang anak-anaknya masih sekolah ya di SD, di SMP maupun di SMA. Ini adalah momen bagi kita untuk kemudian membangun ya, koneksi yang lebih kuat dan intens antara kita dengan anak kita, sehingga andai kata ya jika nanti ditakdirkan Allah anak kita harus pergi jauh sebagaimana Allah menakdirkan ya, berpisahnya antara Nabi Allah Yakub ya dengan putra tercintanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam kan. Itu dari bagian takdir Allah kan, kita nggak bisa nolak. Datang tawaran kepada anak kita kuliah ya di Mesir, di Amerika. Kalau mungkin kalau di negara Arab kita mikir masih oke lah ya. Tapi kalau kemudian datang pilihannya kuliah di Inggris ya, di Amerika, di Australia, di Jepang ya, dengan negara yang pergaulan sosialnya luar biasa tiada batas ya, di Jepang aja ya. Kalau saya baca di medsos itu anak-anak muda mereka biasa ya, yang sedang kuliah itu ya, bahkan di usia-usia SMA udah biasa mereka kumpul ya atau sekamar bareng ya dengan yang mereka sebut sebagai kekasih mereka. Ya, kuliah aja sudah ditemenin gitu kan, sekamar. Nah, bayangkan itu menjadi fenomena biasa di Jepang misalnya. Apalagi kalau di Amerika ya, di Eropa itu menjadi hal yang sudah lumrah. Nah, kalau ternyata datang tawaran kepada anak kita untuk kuliah di sana, mau nolak gak bisa karena memang kita berpikir masa depan, mau mengiyakan kita khawatir, maka solusinya adalah itu tadi. Ya, yang pertama titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha menjaga, lalu kemudian ya, sebelum itu terjadi kita bangun nih chemistry, ya, hubungan, koneksi, bonding lah bahasa kita sekarang ya, bonding antara kita dengan anak-anak kita, terutama dalam hal ya, mengingatkan mereka ya pada hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Anak kita asik main game, tiba-tiba muncul ya slot judi, ya, kita ingatkan ya, tidak boleh main judi online, haram, gitu kan. Kemudian sudah mulai kenal teman-teman, browsing sana sini, warawiri ya, video-video, film-film
yang berbau porno gitu kan, kita ingatkan, nak, ya. Cek HP-nya, apa yang dia tonton, apa yang dia browsing. Kalau ketahuan ya arahnya ke sana, langsung panggil sidang. Nah, kamu tahu ini adalah hal yang tidak benar, dilarang oleh agama. Zina adalah perbuatan dosa begini-gini. Ya. Mendekati perbuatan zina juga membahayakan, apalagi kamu. Ya. Perjalanan kamu masih panjang. Kalau kamu terjerumus ke dalam zina, kamu tidak akan bisa merasakan kesuksesan. Ya. Karena kita orang Islam, kalau sampai melakukan perbuatan dosa, mau tobat, memang tobatnya diterima Allah. Ya, tapi ya, untuk itu ya kamu harus siap dibersihkan dosa itu. Ya, kalau Allah kasih penderitaan membersihkan dosa, sanggup nggak kamu? Gitu ya. Tekankan, ingatkan itu. Jadi jangan sampai anak punya kesimpulan, bapak saya mah nyantai, ya, mau ngapa-ngapain saya juga nggak apa-apa. Kalau udah ketahuan anak buah salah, dicuekin aja. Nah itu akan muncul tuh mindset dalam pikiran anak-anak kita. Ya, biasa aja kalau orang tua saya sih, gitu kan. Nah, kalau itu yang ada, ya jangan harap kemudian kita, ayahnya, ibunya menjadi pemilik tanda ilahiyah seperti yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan pada Yusuf alaihissalam dan ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nah, tapi kalau kita biasanya, ya, refleksnya adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung tegur dan peringatkan, tentu dengan cara yang bijak, ya. Ya bukan dengan cara kasar, ya. Ya main gaplok aja juga gak boleh, ya. Kita peringatkan. Ya intinya kita tidak cuek, ya. Apapun fenomena negatif yang muncul pada diri anak-anak kita kemudian meresponnya dengan peringatan, pengajaran yang baik. Kalau ini terjadi dan anak-anak merasakan ketulusan dari ayah dan ibunya bahwa itu adalah peringatan untuk keselamatan dirinya, ya bukan marah nggak karu-karuan begitu ya, maka insya Allah ya pada momen-momen kritis yang terjadi, ya, yang mungkin akan dihadapi oleh anak-anak kita, ya, kita akan datang ya dalam bayangan, dalam imajinasi mereka, dalam kondisi terdesak ya genting itu, untuk kemudian memperingatkan mereka. Tiba-tiba aja terbayang wajah ibunya ya ketika dia mau zina, ya Allah ini perempuan, ibu saya kan perempuan juga, langsung hilang syahwatnya. Hilang gairahnya, kemudian nggak jadi deh ya. Saya mau pulang aja. Ditawari minuman keras ya, tiba-tiba yang lihat botol kemudian muncul wajah bapaknya, jangan, haram gitu ya. Nggak jadi, takut, ya Allah bapak saya nggak pernah minum dia itu kan. Datang tawaran ya menghisap narkoba, ya muncul sosok ayah dan ibunya. Lagi sholat berdoa, ya Allah jauhkan anak kami dari narkoba. Kita dengar ya momen itu, hilang tuh keinginannya untuk mencoba. Nah itu kalau misalnya terjadi ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa kita sudah terbiasa mendidik anak-anak kita dengan itu tadi ya, dengan ajaran agama ya, momen-momen ketika dia melakukan kesalahan kita tidak lewatkan, kita tidak biarkan, kita tidak acuhkan, tetapi kemudian sebaliknya kita aware, peduli gitu ya. Maka dimanapun ya anak-anak kita, ya otak kita ini, ya otak anak kita akan riset itu ya, setiap melakukan kesalahan tiba-tiba muncul tuh ya peringatan dari ayah dan ibunya. Karena dulu ketika dia ya di usia sekolahnya juga begitu, asal salah ya, ditegur, asal dia berbuat baik diapresiasi kan begitu ya. Maka ketika ayah dan ibunya tidak ada di sisinya ya, tetapi kemudian ayah dan ibunya menitipkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi jembatan ya, menjadi penghubung antara kita dan anak kita, walaupun kita dipisahkan oleh waktu, dipisahkan oleh jarak ya dan tempat yang jauh. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya. Ini yang kemudian kita harus renung-renungkan. Bagaimana upaya kita untuk mewujudkan tanda ilahiyah ya dalam diri anak kita ketika dia berhadapan dengan situasi dan kondisi yang rumit ya, antara surga dan neraka gitu ya. Jadi inilah ya kita coba
ya, bagaimana mewujudkan atau menjadi ayah yang memiliki tanda ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan anak-anak kita ketika dia dalam keadaan genting. Ya, caranya adalah yang pertama itu tadi, ya, jangan biarkan anak-anak kita melakukan kemaksiatan dengan santai. Ya. Artinya apa? Peringatkan, ya, setiap ada kesalahan, ya, keburukan yang dilakukan oleh anak kita, tegur, ya, ajak komunikasi, ajak bicara, agar kemudian mereka merasa bahwa memang ayahnya care dan peduli, ibunya care dan peduli. Ketika dia berbuat baik, apresiasi, ya, berikan pujian, berikan hadiah, ya. Ya, ajak dia makan bareng misalnya gitu, ya, syukuri gitu kan. Ya. Maka insya Allah, ya, dengan begitu, ya, anak akan terbiasa, ya, ketika dia melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak baik, ya, akan muncul itu, ya, imajinasi, bayangan bagaimana ayah dan ibunya memperingatkan diri dia. Kemudian yang kedua adalah, ya, jaga, ya, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bangun pendidikan anak-anak kita itu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah di dalam setiap momen kita bersama dengan anak-anak kita, agar kemudian ketika dia, ya, anak kita jauh dengan kita, ya, terpisah dengan kita, ya, karena situasi dan kondisi yang tidak bisa kita elakkan, maka insya Allah, ya, Tuhan, ya, Allah akan menjadi penghubung, ya, antara kita dengan anak-anak kita dimanapun mereka berada. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ibrah bagi kita, ya, di dalam membangun, ya, hubungan yang baik, ya, antara kita dengan anak-anak kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.